Nah, ini video saya akan buat untuk simulasi perolehan kursi agar tidak ada yang gagal paham ya. Misalkan yang diperebutkan adalah 7 kursi. Nah, ya, misalkan 7 kursi yang diperebutkan. Maka metode yang dipakai saat ini adalah pembagian bilangan ganjil dari hasil perolehan seluruh partai, satu partai. Misalkan partai A, partai B, partai C, partai D, partai E, 2, 4, partai F, dan partai G, 2. Misalkan ini 7 partai dengan suara teratas. Nah, partai A mendapat misalnya 8.000. Nah, 8.000 suara. 8.000 ini dari mana? 8.000 ini dari akumulasi seluruh caleg yang ada di satu dapil, misalnya di dapil X misalnya. 8.000 ini itu merupakan hasil pertambahan antara seluruh caleg di partai A. Kalau ada 7 caleg berarti 7 caleg, suaranya 7 caleg ada di dalam sini, di 8.000 ini. Jadi begitu ya. Nah, kemudian partai B 3.000 misalnya. Kemudian partai C ada 1.500. Kemudian partai D ada 1.200. Kemudian partai E ada 1.100. Kemudian partai F ada misalkan 1.000. Kemudian partai G ada 900. Misalnya ya, begitu. Bilangan mana yang dibagi adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, mujur ya kalau bisa sampai di angka 7. Berarti partai A 8.000 bagi 1 masih ada 8.000 gitu. Masih ada 8.000. Ganti pulpen dulu ya. Masih ada 8.000. Nah, otomatis dari semua yang ada ini perolehan kursi pertama ada di partai A karena partai A yang paling banyak gitu. Misalnya sini ya, kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, kursi kelima, kursi keenam, dan kursi ketujuh. Berarti untuk kursi pertama ada di partai A gitu ya. Nah, kursi kedua jatuh ke siapa gitu. Kursi kedua, tapi sebelum itu dibagi 3 dulu. 8.000 dibagi 3 berarti berapa? Coba 8.000 dibagi 3 masih ada 2.600-an. Tuh, berarti di sini angka 2.600 katakan ya. 2.600. Nah, 2.600 ini berarti masih lebih banyak 3.000. 3.000 di pembagian pertama untuk partai B, 3.000. Berarti kursi kedua jatuh kepada partai B. Nah, kursi kedua jatuh kepada partai B. Partai B di sini dibagi 1 kan 3.000 ya, sama angka di sini sama angka di sini pasti sama 3.000 juga. Nah, ketika dibagi 3 masih ada 1.000 gitu. Partai B masih ada sisa 1.000, partai A masih ada sisa 2.000. Nah, dibagi lagi, dilihat lagi. Setelah ini urutan terbanyak untuk pembagian 1 dan pembagian 3, partai A masih memiliki pembagian 3 2.600, masih lebih banyak dari pembagian 1 partai lain. Otomatis karena ini sudah dapat kursi ya, ini sudah dapat kursi. Otomatis jatuh kepada partai A lagi. Kursi ketiganya partai A lagi. Selanjutnya, untuk menentukan kursi keempat, itu partai mana yang lebih banyak ya? Ini sudah terisi, ini sudah terisi. 8.000 dibagi 5 untuk menentukan. Ini karena angkanya besar ya. 8.000 dibagi 5.
ada 1.600. Nah, kursi keempat jatuh ke siapa? Ada 1.600, 1.500, 1.200, berarti masih di partai A lagi. Ada 1.600, berarti kursi keempat jatuh kepada partai A. Nah, kursi kelima ke siapa? 1.600, ini ada 1.500. Berarti jatuh ke partai C. Kursi keenam jatuh kepada partai, ini kalau dibagi masih kurang sedikit ya. 1.500 bagi 3 sudah 500 kayaknya. 500 ya. Masih ada 1.200 di sini ya. 1.200 ini sudah. 1.200 partai D. Nah, untuk kursi terakhir, lihat hasil terakhirnya ke siapa. Ini masih ada partai E 1.100. Berarti masuk kepada partai E. Nah, siapa yang menduduki di partai A, partai B, dan yang mendapatkan kursi, partai telah mendapatkan kursi, kemudian dilihat lagi siapa suara terbanyak yang ada di partai itu. Maka dialah yang akan mengambil kursi. Misalnya kursi ada 3, partai A ada 3, siapa urutan 1, urutan 2, urutan 3. Partai B hanya 1, siapa? Partai C hanya 1, siapa? D, E, dan seterusnya, siapa yang terbanyak. Jadi begitu cara perhitungannya. Jadi agar tidak mendengar isu-isu atau cerita-cerita yang ternyata hanya isu pasaran ya, agar semua kita tahu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.